la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah Adinah Merdeka Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan saya Nyoman Aris Susanto, yang mana hari ini di acara Leader Talk ya, ngilmu bareng mentor miliarder.
Sahabat Miliarder semuanya, hari ini luar biasa sekali karena kita adalah di setiap hari Kamis, kita adalah ngilmu 13 ilmu miliarder dan ini adalah seri kelima ya. Yang mana ini adalah bertemakan nanti adalah kecerdasan keuangan spiritual. Wow, luar biasa sekali ya. Dan ini adalah sahabat miliarder semuanya, ini adalah salah satu bagaimana teman-teman nantinya bisa mengelola keuangannya dan semakin hari semakin bisa sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar ya. Dan seperti biasa sahabat miliarder semuanya, hari ini sebelum kita awali ngilmu kita pada mentor miliarder kita hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat-sahabat miliarder yang hari ini hadir bisa mendapatkan manfaat dari ilmu pada malam hari ini ya. Sahabat miliarder semuanya, dimanapun teman berada, sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin menyapa-nyapa dulu ya. Ini sudah hadir kurang lebihnya, ini jalan terus ya. Ini ada dari mana ya, Bu Suminarti, masya Allah ya, Bu Rina ya, juga dari Padang sudah hadir ya. Ini ada Bu Maslaha dari Jatikalen Nganjuk ini ya. Ini dan dari mana lagi ini? Oke. Dari Surabaya juga sudah hadir, Arek Surabaya ya, Bu Ulfa, masya Allah ya, sudah hadir juga. Di sini juga sudah ada dari Jambul Katulistiwa ya. Waalaikumsalam ya, Pak Mahmudin ya, luar biasa sekali ya. Dan ini juga dari Gresik juga sudah hadir ya, dan ini terus naik insya Allah. Moga-moga hari ini bisa tembus sampai 1000 viewer, amin ya. Dan yang hadir hari ini bisa mendapatkan ilmu manfaat dari malam hari ini ya. Saat benar semuanya, saya tidak sendiri nih. Ya, hari ini saya akan menghadirkan seorang bintang tamu yang masya Allah, beliau ini luar biasa, sangat menginspirasi. Beliau seorang wanita ya, dulunya adalah seorang pedagang sandal jepit ya beliaunya ya, dan beliau berhijrah saat ini. Beliau adalah salah satu top leader dari kota Jakarta. Beliau adalah salah satu juga peraih cash reward dari perusahaan networking syariah kita ya. Dan bukan hanya itu, beliau ini adalah termasuk salah satu tour leader ya, pembimbing ibadah umroh haji dan berlisensi internasional loh. Wah, keren banget pasti ini hari ini ya. Nah, mungkin gak sabar kita hadirkan beliau sama-sama. Mari kita sambut Ibu Hoiria dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu keren banget ya, Jambul Katulistiwa. Oh, yes, itu tetangga saya itu Pak Mahmudin itu ya. Beliau salah satu juga. Ya, Bu Hoiria, senang sekali rasanya saya hari ini dibersamai sama Bu Hoiria ya. Saya itu pertama kali ketemu Bu Hoiria di Jakarta itu, sudah sangat menginspirasi sekali ya, mulai dari cara berdialog. Saya banyak belajar itu dari Bu Hoiria. Dan hari ini bisa satu stick di dalam layar Sakti TV, masya Allah, ini luar biasa sekali Bu Hoiria ya. Sehat Bu Hoiria? Alhamdulillah sehat Mas Haris. Alhamdulillah. Bu Hoiria, ini Bu Hoiria kan salah satu, saya ini penggemar Bu Hoiria, salah satunya di TikTok nih. Bu Hoiria ini adalah salah satu orang yang memiliki menerapkan kecerdasan keuangan spiritual gitu. Saya lihat di TikTok banyak sekali bersedekah, turun ke jalan langsung, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu sangat menginspirasi sekali. Kalau boleh tahu nih, apa nggak habis tuh Bu kalau dipakai kesana kesini gitu Bu? Boleh dong dikasih cerita dong Bu? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Mas Haris, bangga dan bersyukur ya malam ini saya akhirnya ketemu dengan sahabat saya di satu frame yang luar biasa. Kalau saya bilang nih, malam ini adalah malam ngajinya dunia akhirat gitu loh. Bicara kecerdasan keuangan luar biasa, Mas Haris jadi terbayang ya sosok yang kita cintai ya, Bapak almarhum Juli Irmayanto. Mudah-mudahan malam ini beliau tersenyum bahagia di Raudhah min Riyadil Jannah. Saya ingat kenapa saya bisa seperti ini, karena kekuatan yang beliau tanamkan tuh luar biasa beberapa tahun yang lalu. Kalau saya ingat adalah Bu Hoiria ingin mendapatkan kecerdasan keuangan, tos-tosan dulu kepada Allah. Itu saya ingat betul. Logikanya kita kalau orang awam yang seperti saya, mantan pedagang sandal keliling, apalagi pendidikan juga minim,
apa sih maksudnya tos-tosan kepada Allah? Ya, saya akhirnya mengupgrade ilmu dengan terus menaikkan plafon rezeki dengan terus ketika beliau ya katakan dulu kalau dekat dengan apa ya orang yang hebat di belakangnya saja, deket tasnya saja itu energinya luar biasa sehingga subhanallah saya tidak pernah memikir yang namanya besok kekhawatiran saya yang terbesar adalah bagaimana besok saya bisa bersedekah atau tidak karena yang beliau berikan adalah bukan hanya teori gitu loh tapi praktek hingga akhirnya itu mengakar kepada saya gitu loh kalau guru saya bisa seperti itu minimal praktek yang apa ya yang sederhana deh gitu setiap hari contohnya saya ingin memiliki kecerdasan keuangan seperti beliau minimal saya bisa nggak tersenyum dengan ketulusan seperti beliau itu dari kecil-kecil seperti itu sehingga akhirnya memang kalau berniat untuk sedekah niatkan spiritualnya kita kepada Allah itu akhirnya apa yang kita targetkan apa yang kita cita-citakan contohnya tadi Mas Haris bilang bahwa bagaimana di musim pandemi begini kita kan bingung ya Mas Haris untuk makan banyak sebagian orang untuk makan untuk apapun yang kita apa ya kehidupan sehari-hari itu rasanya sulit gitu. Tapi bagi saya kalau kita berniat untuk menolong orang lain, Allah akan nolong kita. Gitu sih kalau yang saya yakini ya Mas Haris ya. Ya, subhanallah ini luar biasa sekali loh karena apa yang disampaikan oleh Bu Hairia ini Masya Allah dan memang banyak loh orang itu biasanya apalagi di masa pandemi ya khawatirnya adalah makan apa besok gitu itu yang banyak gitu ya tapi Bu Hairia menyampaikan bahwa khawatir yang terbesar adalah apakah saya besok bisa bersedekah lagi? Masya Allah. Ini sebuah mindset yang ditanamkan oleh mentor miliarder kita. Makanya ini yang menjadikan kenapa mentor miliarder kita ini rezekinya nggak habis-habis, malah prestasinya semakin hari semakin naik. Wah, ini aduh, terima kasih Bu Ira. Ini sungguh membuka mindset kita semuanya ya bahwa bersedekah itu dia akan membuat kita itu miskin itu ya, luar biasa. Nah, dan ya mungkin sinyal sudah kembali Bu Heri ya. Iya, alhamdulillah lancar-lancar. Oke, boleh dilanjutkan. Ya subhanallah ya ada satu titik Mas Haris ya saya kan simple ya namanya ibu-ibu dulu bagi saya adalah investasi adalah ketika dapat uang bagaimana prioritas saya adalah waktu saat ada orang tua saya beliau kan katakan ketika mendahulukan orang tua itu kan rezekinya tuh berkah. Saya dahulukan orang tua. Nah, tapi saya tertarik tuh dengan cincin-cincin apa ya investasi beliau itu yang super luar biasa gitu. Terkadang orang yang tidak memahami mohon maaf ya, apa ya memamerkan, tapi di situ kalau kita cerdas menangkapnya adalah saya mengafirmasi, saya membayangkan bagaimana saya harus punya berlian seperti beliau agar saya bisa investasi. Dan subhanallah saya juga bisa mendapatkan apa ya bisa merasakan bagaimana menikmati apa mendapatkan berlian yang kualitas yang beliau katakan seorang leader hebat gitu loh akan apa ya harus bisa ke Martapura. Oh, saya harus ke Martapura. Dan ternyata benar Mas Haris. Alhamdulillah gitu loh. Seperti yang beliau katakan kalau kita ngikutin gitu apa yang dilakukan mentor miliarder dan kita tulis dalam setiap target-target kita dan kita juga harus melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh itu impian yang kita bayangkan yang kita doa itu alhamdulillah saya merasakan semuanya terwujud Mas Haris. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah ini keren banget nih ya. Karena apa yang dicita-citakan, apa yang ditulis dan didoakan, ikhtiarkan, sedekahkan nih tadi ya. Makanya semuanya bisa terwujud ini. Wah ini keren banget ya. Jadi sahabat-sahabat leader semuanya, yuk yang hari ini yang sudah hadir ya, yang siap untuk menerapkan sedekah katakan saya di kolom komentar ya. Semoga menjadi satu dari 1.000 miliarder di Indonesia. Amin. Bu Hairia, ini menarik ya ini yang dialog kita. Ini saya semakin pingin sekali menghadirkan mentor miliarder kita semuanya nih ya, biar kita ini bisa lebih paham lagi nih gimana sih secara teorinya dan yang sekarang ini sudah diterapkan oleh Bu Hairia dan memiliki perubahan yang dahsyat dan menariknya lagi adalah perubahan mindset yang luar biasa yang ditanamkan oleh mentor miliarder kita. Nah, Bu Hairia izin ya ini saya ingin hadirkan mentor miliarder kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Beliau ini adalah mantan sosek ya, jadi dosen sosial
ekonomi. Nah, jadi bukan main-main lagi karena beliau udah pakarnya di bidang ekonom gitu ya. Dan menarik lagi beliau ini adalah salah satu peraih cash reward ya di Armina Reka 33 miliar. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Dan beliau ini juga membuktikan bahwa ketika di bisnis Armina Daily di bisnis networking yang terbaru ini yang beliau bangun mulai tahun 2018, beliau pun bisa mencapai total penghargaan untuk cash reward-nya itu 4,4 miliar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Luar biasa kan? Dan beliau bukan hanya itu, bukannya sendiri yang beliau mendapatkan reward, beliau bisa mencetak ratusan ya orang-orang baru, orang kaya baru di negeri kita ini bahkan sampai ke mancanegara peraih-peraih reward yang luar biasa. Mari kita hadirkan beliau sama-sama. Kita hadirkan mentor miliarder kita, Ibunda Haja Ingresa Supartina, SEMSI. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nyoman Aris, Bu Khairia, dan mitra miliarder semuanya. Selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Selamat, semoga apa yang kita lakukan ya, kita semua melakukan berkurban di hari raya Idul Adha ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita doa bareng juga ya. Semoga tahun 2022 kita yang belum berangkat haji bisa haji. Amin. Yang antri-antri maju semua bisa berangkat di tahun depan. Gitu Pak Aris Ya dan Allah, Bu Khairia. amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semakin merinding nih malam ini yang benar-benar kalau kita udah ngomong temanya spiritual itu, aduh ya, ini banyak logika kita itu kadang-kadang itu sulit untuk masukkan gitu. Tapi subhanallah, kita nggak perlu pakai logika tapi kenyataannya terjadi beneran gitu. Nah, Bunda Inggris hari ini kan kita menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Beliau menceritakan bagaimana sosok mentor itu menanamkan dalam alam bawah sadar beliau memiliki sebuah kecerdasan keuangan dengan yang namanya konsep sedekah ini. Nah, mungkin secara gambaran dengan Bunda Inggris ini seperti apa sih Bun gitu. Lebih jelasnya lagi untuk aplikasinya Bun. Iya, terima kasih Pak Nyoman Aris, terima kasih Bu Khairia, luar biasa ya. Bu Khairia itu konsisten untuk memberikan branding beliau itu adalah banyaknya di bagian itu gitu, banyak sedekah, banyak memberi, menyalurkan, ya dari kantong sendiri, ya dari orang lain, teman-teman semua, sehingga akhirnya ke branding ya, Bu Khairia luar biasa. Dan untuk kecerdasan keuangan, kita kan biasanya melihat kecerdasan keuangan itu dari sisi materi gitu ya. Dari sisi materi uang harus kemudian punya investasi, punya tabungan, konsumsi, pendapatan, pengeluaran. Nah, kali ini kita coba untuk melihat dengan dimensi spiritual bahwa sebenarnya uang itu sebenarnya bisa kita melihatnya dari dimensi spiritual. Banyak orang bilang bahwa nggak ada uang kadang keluarga tuh jadi nggak bahagia gitu ya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi kalau nggak ada uang kadang juga bikin keluarga tuh tidak bahagia. Padahal juga kebahagiaan itu nggak boleh terletak pada uang. Paling nggak uang itu adalah sebagai alat untuk menambah kebahagiaan. Nah, malam ini kita coba menggali dari sisi spiritual, sisi dimensi spiritual. Sebenarnya uang itu kan tergantung niatnya gitu ya. Niatnya yang kita sebut dengan niatnya. Niat punya uang itu untuk apa? Gitu kan. Kemudian kita berada di Armina Daily dengan ikhtiar kita untuk apa uang itu. Kalau kita sekedar hanya cari makan, cari minum, gitu kan, kayaknya agak kita tambahin lagi dengan konsep spiritual yaitu bisa menolong orang lain dan sebagainya. Sehingga kekuatan daripada dimensi spiritual itu sangat besar peranannya di dalam menentukan berapa banyak uang yang akan kita dapatkan dari sebuah ikhtiar kita. Gitu dulu mungkin ya pembukaannya. Biar tambah menarik Pak Aris dan Bu Khairia. Ya Allah, ini memang benar-benar menarik Bun karena setahu saya ini kan konsep untuk manajemen keuangan yang pertama kali Bapak ajarkan adalah banyak hal itu, terutama khususnya adalah sedekah ini adalah masuk dalam konsep untuk kecerdasan keuangan kita ini. Dan ini kan teman-teman di Armina Daily ini kan kemudian di networking kita itu sediakan rezeki tanpa batas nih Bun. Nah sedangkan saya lihat target yang 6 bulan bisa dicapai
mencapai, Bunda, sedangkan mentor pun juga menyapainya hanya cuma dalam 2 bulan, 3 bulan, percepatannya luar biasa kan gitu. Lah, ini mungkin, bisa dipakai sebagai bekal teman-teman. Hal menarik apa ini yang bisa kita pakai untuk, apa namanya, menarik sebuah percepatan ini, Bun, itu? Melalui dari konsep, yang mentor ajarkan ini, Bun. Iya, banyak orang yang, mungkin tahu tapi kemudian kurang melaksanakannya. Yang namanya uang kita ketahui kan sebagai alat. Pertama uang itu adalah, kita harus cintai dulu, kita sayang dulu, kita ingin dulu gitu ya. Karena kalau kita udah benci dia nggak akan datang kepada kita, sementara kita membutuhkan uang untuk apa saja. Nah, dalam sisi spiritual kita memasukkan uang ini sebagai, ada gitu ya, ada metode untuk, membuat percepatan dari pendapatan atau percepatan dari sebuah usaha, yaitu dengan salah satu metode yang ada di Al-Quran dan hadis, yaitu metodenya apa? Nggak lain nggak bukan adalah sedekah. Nah, ketika kita memasukkan unsur yang namanya sedekah di dalam sebuah kecerdasan keuangan gitu ya, ini akan membuat terjadi perlipatan atau penggandaan uang, di situ akan terjadi. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan, niatnya ditambahin gitu, biasanya ini katakan Bapak tuh bilang, niat untuk, keluarga itu dapatnya ya segitu. Niatnya untuk orang lebih banyak, dapatnya lebih banyak. Niatnya untuk umat, itu biasa dapatnya lebih banyak lagi. Maka oleh karena itu kita akan membangun dari sisi, dimensi spiritual bahwa segala sesuatu kalau kita naikkan gitu ya, naikkan, niatnya, yakinnya, uletnya, duplikasinya ke arah yang spiritual, maka akan terjadi percepatan yang luar biasa dari, bisnis ataupun dari usaha yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya, mengatakan bahwa gini, kalau kita memberikan 1, maka akan dapatnya 10. Kalau kita memberikan 10, dapatnya 100. Memberikan 100, dapatnya 1000. 1000 dapatnya 10.000. 10.000 1.000.000. 1.000.000 100.000. Nah, begitu udah angka yang tinggi, itu banyak orang yang merasa, aduh gimana ya, kok gede banget gitu. Sehingga padahal untuk mendapatkan 1 miliar itu paling enggak 100 juta itu kita berikan kan gitu. Sehingga kalau di situ muncul keraguan-raguan yang namanya dimensi spiritualnya, yakin nggak sih gitu ya, yakin nggak sih gitu ya. Kalau dia tambah yakin dia keluarin 100 juta, dapatnya pasti 1 miliar kayak gitu. Jadi dimensi spiritual itu semakin yakin maka akan semakin besar dapatnya. Artinya itulah dimensi spiritual dari sebuah kecerdasan keuangan, keyakinan kita harus ditambah. Jadi kalau udah nilainya gede tuh jangan tambah mundur, tetapi sebaiknya kita terus aja karena kita yakin itu adalah sebuah metodologi untuk terjadi percepatan di dalam penggadaan dari kekayaan atau pendapatan atau kecerdasan keuangan kita. Gitu Pak Aris. Ya, subhanallah, luar biasa. Jadi, memang benar-benar kita harus memahami itu ya, Bun, ya? Ya, contohnya Karena gini Pak Aris, contohnya aja ya, saya ingat tuh saya tanya Bapak ya, "Pak, kok kita bisa ya dapat segini banyak?" gitu ya. Kayaknya di luar nalar gitu kan, orang lain sama-sama kerjanya sama-sama keras kok kayak kita, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala sama, ninggalin rumah juga sama, keliling dunia juga sama, keliling Indonesia juga sama. Tapi betul. kenapa ya Pak, satu yang saya ingat sampai sekarang itu adalah doa-doa dari yang kita sedekahkan umroh Mama gitu. Nah disitulah saya semakin yakin kalau gitu saya nggak pakai mikir, kalau kan saya orang thinking ya, biasanya mau ngasih itu lihat gini, ada 100.000, ada 1.000, ada 10.000, yang mana yang dikeluarin dulu? Biasanya yang dikeluarin kalau nggak 10.000 yang 1.000 gitu kan. Jarang yang 100.000. Nah sekarang ketika saya dengar Bapak seperti itu dan Bapak udah membuktikannya, kalau saya kan harus pembuktian, Bapak udah membuktikannya, 7 tahun di Armina Reka itu 33 miliar. Berapa yang dikeluarkan? Akhirnya saya jadi akhirnya tambah yakin ya, dipaksa untuk yakin oleh Bapak dan akhirnya sekarang ya udah keluarin gitu aja. Artinya ketika uang itu dapat kita tidak masukkan ke hati tapi dikeluarin aja. Karena ada ilmu-ilmu, ada namanya hukum-hukum alam yang mengatakan bahwa ketika kosong Allah isi. Jadi namanya hukum kosong. Hukum kosong dan mengisi. Jadi kalau kosong dompetnya insya Allah sebentar lagi ada yang mengisinya.
Gitu Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Masya Heria, Allah. gimana? Semakin yakin saya ini malam ini memang benar-benar belajar banget ya bahwa ada beberapa konsep yang mungkin di dunia apa namanya di logika kita itu, oh ternyata ini justru malah membuat kita ini semakin kaya bukan semakin miskin. Salah satunya adalah sedekah tadi. Lah, cuman ini Bun, kadang kita itu kan kadang masih ragu nih, ya kan? Tadi Bu Heria kan menyampaikan luar biasa. Saya itu malah takutnya bukan gimana makan besok, tapi gimana besok saya bisa bersedekah. Nah, banyak orang itu kan tidak memahami konsep yang namanya pengeluaran. Apa ketika ngeluar itu apakah nggak boros Bun itu Bun? Dikatakan, oh ini boros banget deh, Bapak ini boros banget, Ibu ini boros banget. Lah, kalau Bunda mensikapi seperti itu bagaimana Bun? Memang itu jadi awal-awal itu memang ada keributan biasanya, perselisihan antara suami istri, "Sayang Mas, uangnya segini kok dikasihin orang," gitu kan, dicapnya boros. Tapi kalau saya melihatnya ya Pak, ketika Bapak tuh bisa membuktikan kepada saya bahwa sekian M dikeluarkan, itu hasilnya sekian gitu ya, itu akhirnya, nalarnya saya hilangin aja. Untuk sedekah saya hilangkan, saya sangat meyakini, mungkin tadinya yakinnya masih namanya manusia wajar ya, yakinnya mungkin hanya 10%, 20%, tapi kemudian keyakinannya ditambah. Seperti Bu Iria kan punya metode bahwa dengan sedekah itu akan memperbesar apa namanya pohon jaringannya gitu ya, teman-teman yang tadinya jauh tahu-tahu ikut bergabung gitu kan, keberkahan-keberkahan lain yang dirasakan nih, yang akhirnya membuat bahwa apa yang dikeluarkan itu akan membuahkan hasil. Memang kesannya boros, tapi kalau kemudian kita lihat boros tuh jangan lihat sekarang. Sekarang kita keluarkan, tetapi kan kita lihat biasanya sih makanya namanya tos-tosan kan. Berapa bulan kemudian kita akan lihat gitu. Kita akan lihat, pasti Allah membuktikannya sih. Kalau Bu Inkes kan ngelihatnya kayak gitu. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa ya Mas Haris. Saya tuh apa ya tertarik dengan kata-kata Ibu yang uang itu jangan ditaruh di hati. Terkadang kita tuh kan kalau kasih tahu ya mitra udah, Bismillah, ayo. Tapi kan Bun ya. Tidak semua sedekah kan kita ukur dengan materi ya Bun ya. Ada orang Bu Hoiria mah leader besar atau Pak Juli mah uangnya udah banyak. Tapi kan Bapak selalu mengajarkan banyak hal yang kita bisa lakukan adalah kebermanfaatan itu kan bagian dari sedekah. Nah, bagaimana Bun menumbuhkan menumbuhkan keyakinan bahwa kecerdasan keuangan itu bisa kita apa ya yang tadi Bunda sampaikan tadi tuh menumbuhkan keyakinan yang muncul dari dalam hati itu Bun seperti apa Bun? Kita meyakini bahwa apa namanya itu ada sebuah metodologi gitu ya. Kita meyakini bahwa sedekah itu ada sebuah metodologi. Kalau kita udah meyakini sebuah metodologi seperti orang misalnya mau skripsi gitu ya, kayak Hakim ini kan lagi mau skripsi dia. Jadi ada sebuah metode di mana hipotesanya atau asumsi itu kan pengujiannya bahwa sedekah akan memperbesar menggandakan keuangan Anda. Itu H0 HA-nya gitu kan kalau dalam sisi itu. Tapi kemudian ketika terbukti itu menjadi memang lebih besar, biasanya keyakinan kita akan tambah. Tapi kalau udah namanya bagaimana menambah keyakinan, kita harus mencari ilmunya sih Bu Hoiria. Kita yakini bahwa di Al-Qur'an kan ada gitu. Maksud kita mau ngelepas dari situ. Kalau saya sih ngelihatnya selama di Al-Qur'an hadis ada, saya jalankan gitu. Saya udah nggak bicara masalah apa namanya nggak ragu gitu. Kalau udah di Al-Qur'an ada, saya jalankan dan insya Allah itu benar adanya gitu. Dan memang benar adanya bahwa ketika kita melakukan percepatan, kalau Pak Juli itu bilang gini, Mama kalau mau dapat 1 miliar, keluarin dulu sekarang 10%-nya gitu. Paling nggak 100 juta kan. Keluarin aja dulu gitu. Yakin nggak yakin, tahu dia dapat gitu. Seperti itu. Jadi emang nekat ya. Namanya kan tos-tosan. Nekatnya emang harus gitu. Tapi kan nekat itu kebaikan. Jadi kalau dibilang kalau Pak Juli sama Bu Inkes tuh sudah nggak melihat penilaian orang sih ya. Jadi orang mau menilainya apapun kita ya aja gitu. Misalnya dinilai boros, kita iya diam aja. Dibilangnya ria, kita diam aja. Dibilang baik, kita diam aja.
Mungkin itu ya. Jadi sudah bukan tidak butuh penilaian, tapi nggak terlalu lah gitu. Kita hanya lihat Allah ajalah yang menilainya itu semuanya gitu. Masya Mungkin Ya, kita Allah. akan lihat dari sisi iya, yang berbeda ya, dari siap Bun. sisi eh, perilaku gitu mungkin ya, perilaku atau bagaimana sih sebuah tindakan itu membuat tindakannya ingin memberi gitu. Bukan tindakan, keinginannya mau memberi, tapi tindakannya mikir dulu, mikir dulu. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Gitu ya. Itu khususnya untuk sedekah. Kita akan tampilkan guru saya dari Cirebon. Beliau S3, doktor doktor dan ahli neurolinguistic programming. Kita akan kaji lebih jauh mengenai kecerdasan keuangan dari yang dimensi spiritual. Kita akan hadirkan Bapak Dr. Subhan Jubaidi. Assalamualaikum Bunda, Pak Aris, Bu Hairia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhan mungkin udah nyimak tadi ya, langsung ditembak aja Pak Subhan. Jadi memang ada tadi ya, gimana biar tambah yakin gitu kan. Kalau saya kan saya kan orangnya dari sisi pelaku gitu ya. Kalau saya kan orangnya dari nekat gitu loh istilahnya. Tapi kalau mungkin dari sisi teori atau dari sisi alam bawah sadar gitu kan, itu apa yang harus kita lakukan Pak Subhan? Iya Bunda, tadi kalau saya lihat ya Bu Hairia bicara terus dilengkapi Bunda, ya Pak Aris ya. Ya. Jadi kalau dalam NLP itu ada namanya teknologi. Jadi makanya teknologi mindset, teknologi. Nah, teknologi itu kan mesin ya, sistem. Bu Inggris bilang metode. Nah, artinya ini mesin bagaimana caranya sebenarnya becoming a money magnet gitu. Jadi malam ini tuh kita diajarin Pak Julik, diajarin Bunda Inggris adalah bagaimana caranya kita mempelajari sebuah teknologi dan teknologi itu adalah mesin keuangan yang akhirnya menjadi money magnet pada diri kita. Yaitu yang dilakukan oleh Bu Hairia yaitu dengan cara sodako seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Bunda dalam sisi psikologi aja kebahagiaan itu ternyata terletak di tangan kita. Artinya apa? Dengan tangan kita di atas, kita memberikan, ini ada happiness, kebahagiaan. Kita bisa buktikan lah, apalagi para leader ya, termasuk Bu Inggris sering banget gitu ya. Setelah memberikan, pasti ada kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sifatnya suprarasional. Kebahagiaan yang sifatnya spiritual gitu. Jadi bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya fisik, jadi sesuatu yang memang tiba-tiba kita tuh merasa keberlimpahan, merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Nah itulah kebahagiaan. Nah artinya kebahagiaan sekarang itu terletak kepada tangan kita gitu. Dengan cara kita mencet gitu kan, m-banking dan lain-lain itu ada perasaan senang gitu. Itu Bunda. Jadi itu yang pertama yang mesti kita tahu bahwa ini adalah teknologi. Nah otomatis kalau kita bicara tentang perbuatan perilaku, nah, namanya teknologi, sistem, metode, seperti Bunda tadi berbicara tentang Mas Hakim buat skripsi, ya tentu ini terjadi sebuah sebab akibat seperti itu. Nah, problemnya adalah kita mesti ubah mindset gitu ya. Kita mau nggak belajar tentang teknologi ini gitu. Sudah belajar teknologinya, mau nggak kita praktekkan teknologinya gitu. Udah tahu jurusnya, kita mau nggak menggunakan jurusnya. Nah itu. Kalau Bunda Inggris ya Pak Aris, Bu Hairia, ini kan praktisi-praktisi gitu kan dalam hal ini. Nah, tidak hanya pengetahuan tentang teknologi ini, tapi praktekkan. Dalam NLP kita belajar NLP, tapi teknologinya dipraktekkan nggak gitu. Nah, teknologi hari ini adalah teknologi yang diajarkan Pak Juli gitu. Sementara itu Bu Inggris, kita diskusi lanjut. Bun, ini yang menarik sekali loh Bun. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan ini ternyata, oh ini berarti memang ngomong teknologi otak kita ini ya Bun ya. Karena gini Pak Subhan, ini menarik, saya pengen tanya nih gitu. Saya kan melihat kayak apa namanya, yang pertama kayak Bu Hairia gitu ya, ketika dia
banyak sekali membuat acara-acara yang untuk sosial itu. Saya lihat juga bagaimana Bapak Haji Juli Irmayanto ketika berziarah itu uang yang dibawa bukan cuma recehan tapi gebok gitu kan, bus gitu. Dan saya lihat juga Bunda Inggris gitu ya, bagaimana sangat mudah sekali punya beberapa anak yatim ya. Bahkan kemarin beli bus pun juga untuk segitu mudahnya gitu Pak Subhan. Jujur kalau saya lihat itu ingin gitu. Tapi ketika benar tadi yang Bunda Inggris katakan hanya ingin, tapi ketika ini apalagi saya ini orang banyak ya kita ini otak ke kiri-kirian gitu ya. Jadi mikirnya itu panjang banget gitu. Nah, ada nggak sih ini Pak Subhan mungkin dari segi bagaimana sih cara memprogram ini biar kita itu mudah. Jadi ketika ini pingin langsung keluar, pingin masuk keluar itu. Ketika ada di dompet 100 langsung keluar 100 gitu. Biar gampang. Ini ada nggak cara-caranya mungkin Pak Subhan? Iya, karena bicara teknologi, tadi Bunda Inggris bicara tentang keyakinan. Nah, cara orang yakin itu ada dua. Yang pertama secara teori, yang kedua secara praktisi atau eksperimen. Yang pertama secara teori kita lihat, kata hadis mengatakan ketika engkau membahagiakan orang lain, maka Allah akan turunkan 70 malaikat untuk membahagiakan Anda dan mintakan kepada Allah ampunan buat Anda. Ini teori di Al-Quran. Orang yang keyakinan kepada Al-Qurannya kuat, orang yang keyakinan kepada sebuah keagamaannya kuat, maka dia langsung yakin. Ini yang pertama, gitu ya. Nah, jadi teorinya jelas gitu. Ada rujukan. Yang kedua, kalau secara sisi psikologis, orang yang banyak memberi itu ada happiness, kebahagiaan, tadi saya cerita. Ini teori juga, gitu kan. Kita belajar tentang psikologi positif, itu diajarkan betul oleh seorang pakarnya, Seligman itu ya. Nah, sekarang kita ke tataran praktis, kita eksperimenkan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di eksperimen harus ngapain? Ya Anda lakukan gitu. Nah, jadi kalau kita, kayaknya nggak mungkin deh, ya udah mulai besok kita lakukan. Bener nggak sih gitu kan? Ini asumsi kita bener nggak, terbukti nggak gitu. Pagi seandainya kasih gitu kan. Kalau Bu Haira sama Bunda Inggris dan top leader yang di Armina Daily kan sudah banyak membuktikan gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah membuktikan, saatnya kita eksperimenkan. Bener nggak teori malam ini? Bener nggak diskusi malam ini tuh bahwa ternyata teknologi ini ternyata membuat kita lebih berkelimpahan. Nah, besok nih Pak Aris, hari Jumat kan? Nah, pagi-pagi siap-siap nih habis subuh. Kata Pak Juli, yang pertama kali kita temui orang waktu subuh, itulah kita beri rezeki gitu. Makanya Pak Jul kalau Jumat pagi itu bangun subuh, ingat banget kalau waktu itu saya lagi ada di Laguna langsung turun itu langsung bagi-bagi gitu kan. Siapa dulu ya nih katanya duit ya istilahnya gitu ya. Itu Pak Juli siapapun ketemu pertama kali beliau kasih, walaupun maaf hanya yang membantu di rumah. Itu langsung dikasih, bayangkan. Jadi nggak milih-milih dulu siapa gitu. Nah, coba buktikan besok Jumat. Nanti Jumat lagi, syukur-syukur setiap pagi. Nah, itu baru keyakinan akan tumbuh setelah kita melakukan sebuah eksperimen. Jadi tinggal pilih mau bukti yang mana. Kalau Anda nggak yakin dengan Al-Quran, ya eksperimenkan gitu ya. Kalau Anda nggak bisa eksperimen, coba pelajari Al-Quran dengan baik. 70 ribu malaikat datang Pak Aris. Siap untuk mempraktekkan. Siap. Siap. Pak Aris dan Bu Hair ya, Pak Juli itu selain dia memandang dari sisi spiritual atau kan memang beliau tidak mengkotak-kotakan nih gitu ya antara sisi materi dengan sisi spiritual. Artinya kita bekerja tentu mendapatkan penghasilan. Nah, ketika mendapatkan penghasilan, kalau kita memandang dari sisi spiritual, itu cara bekerjanya tadi sudah spiritual belum gitu. Cara bekerjanya udah spiritual, niatnya udah spiritual gitu ya. Kemudian hasilnya untuk apa? Itu juga harus spiritual. Jadi semuanya itu disusun sama Pak Juli. Pertama kita harus memahami dulu secara dasar dari sebuah kecerdasan keuangan itu harus paham dulu gitu ya. Sehingga supaya nanti tidak konslet gitu kan. Jadi pertama mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya Mas Hakim. Pertama kita harus memahami dulu sumber-sumber penghasilan kita apa gitu kan. Penghasilan kita tuh dari mana gitu. Itu harus ketahui dulu gitu kan. Misalnya kita tahu mana penghasilan aktif, mana penghasilan pasif dan mana penghasilan kita yang
penghasilan yang portofolio gitu kan. Kalau penghasilan kita memang yang baru penghasilan yang aktif, yang misalnya sebulan sekali, misalnya gitu kan, berarti kita untuk belajar mengeluarkannya, itu kita juga diajarkan sama Pak Juli bagaimana kita mempunyai tabiat atau kebiasaan yang mungkin tadinya angel gitu ya, mau ngeluarin angel. Ini ada caranya agar kita mempunyai kebiasaan namanya kebiasaan mengeluarkan uang. Pengeluarannya harus kita atur gitu ya. Nah, pertama pengeluaran ini mungkin untuk pengeluaran Mas Hakim, tipe pengeluaran ini kita lihat dibagi langsung gitu. Begitu ada uang itu harus langsung dari awal, bukan sisa-sisa. Tapi dari awal langsung dibagi menjadi konsumtif, produktif, saving, investasi dan sedekah. Ini langsung di kotak-kotakan langsung gitu. Kalau perlu uangnya dibagi-bagi langsung di amplop-amplopin. Ini kejadian sama saya soalnya, karena kan saya kebiasaannya itu bukan pelit sih, tapi mikir gitu kalau sedekah. Akhirnya Pak Juli ngajarin saya kayak gini. Mama sekarang kalau punya uang seperti ini gitu. Jadi saya diajarinnya gini. Jadi kalau misalnya penghasilannya baru yang ribuan, maka yang dibuat adalah 80% untuk konsumsi gitu. Kalau semuanya untuk sedekah juga kan kasihan, dia nggak bisa hidup dong gitu. Nah, yang harus dibagi adalah konsumsi, produktif, saving, investasi dan sedekah. Yang pasti sedekahnya ini harus dikeluarkan terus, dan Bapak minta tuh 10%, bukan 2,5%, tapi harus 10% karena ini adalah namanya investasi akhirat. Investasi yang tanpa batas nantinya dapatnya. Jadi kalau kita investasi di sedekah ini pasti hasilnya luar biasa. Makanya dari awal kami mengenal ilmu ini Bapak langsung membaginya seperti ini. Karena saya dulu juga acak-acakan keuangannya. Tapi kemudian setelah mengenal ilmu ini, kita belajar untuk langsung begitu punya uang, itu bukan sisa-sisa lagi. Jadi kan biasanya sisa-sisa ya. Kalau ini enggak, tapi langsung dibagi menjadi 80%. Kalau penghasilannya sudah miliaran, maka konsumsinya hanya 20% saja, sedekahnya dinaikkan 15% atau lebih, biasanya sampai 20%-an lebih ya. Kemudian investasi, kemudian saving dan produktif. Jadi produktif ini adalah kita juga bisa melihat misalnya gini, mana yang dipentingkan gitu ya. Ketika misalnya misalnya melihat kok mic-nya mahal ya, padahal itu kan untuk investasi misalnya, itu juga dia harus memahami hal tersebut. Dan konsep miliardernya Pak Juli itu, satu lagi Mas Hakim, konsep miliardernya adalah bahwa yang namanya kekayaan atau kemakmuran, wealth, itu adalah nilai tambah value kita, jadi value kita ditambah, upgrade diri kita gitu ya, dikalikan dengan leverage percepatannya dan dikalikan dengan sedekah. Jadi dengan namanya value kalikan leverage kalikan sedekah. Nah, ini selalu Pak Juli menyampaikan hal ini, ya memang ya kita lihat terbukti sih gitu. Kalau udah terbukti, jadi kita nggak usah ragukan lagi, tinggal aja dipraktekkan gitu ya, dipaksa untuk dipraktekkan, maka Bapak Ibu juga nanti akan merasakan hal yang sama, yaitu insya Allah kayaknya lama gitu. Maksudnya langsung jadi miliarder gitu. Itu Bu Hairia. Amin. Masya Allah, Masya luar biasa. Allah. Luar biasa. Keren. Keren banget Bun. Jadi apa ya, kebayang betul ya ilmu-ilmu beliau bahwa Bapak mengajarkan bukan hanya kecerdasan keuangan di dunia, namun kecerdasan di akhirat gitu loh. Itu yang saya suka merinding Pak Subhan, suka nangis Iya. gitu. Masya Allah, apa ya, ilmu yang secara formal maupun tidak formal kan bukan saya sebagai seorang leader aja dapatkan, banyak semua leader saya dapatkan. Tapi saya selalu mencerna Pak Subhan, apa sih maksud Bapak gitu loh, hingga Bapak mengajak saya untuk mengupgrade bahwa Bu Hoiria harus punya yang namanya rumah lebih dari 1, lebih dari 2, tapi diniatkan gitu. Tapi diniatkan, jangan diniatkan untuk sewa kontrakin gitu loh, istilah orang Jakarta gitu. Tapi kok gitu sih Pak gitu, saya kan masih ngeyel saat itu. Ingat Bu Hoiria bahwa ketika di rumah tersebut nanti Bu Hoiria zikir Bu Hoiria, sedekah Bu Hoiria, sholat Bu Hoiria, dan baca Al-Quran Bu Hoiria itu akan bisa menolong kita nanti di alam kubur.
Aduh, Masya Allah. itu yang membuat saya itu, ya Allah, jadi mengupgrade terus Bu Ingkris, ya Allah, saya harus jadi miliarder, saya harus jadi miliarder. Jadi subhanallah, luar biasa deh, saya nggak bisa berkata apa-apa tuh kalau udah bicara beliau itu, Pak Subhan. Iya, iya. Jadi kalau Bu Heria ya, orang-orang sukses tuh memang hidupnya penuh dengan rumus-rumus ya. Dan rumus itu dibentuk dari eksperimen dirinya gitu. Langkah-langkahnya. Nah, kita sebenarnya tinggal mengikuti rumus-rumusnya gitu. Jadi nggak usah buat rumus lagi. Tadi Bunda Inggris kan udah cerita banyak ya di slide itu rumus-rumus yang luar biasa. Nah, apalagi Bu Heria langkah-langkahnya jelas juga tadi gitu. Jadi artinya kita tinggal mengikuti sebenarnya. Keren ya. Iya, jadi ini diingat-ingat lagi aja Mitra ya, bahwa yang namanya wealth itu kemakmuran. Kemakmuran itu bukan hanya dari uangnya yang banyak, tetapi ya hidupnya lebih tentram, damai. Ya jadi udah di atasnya kekayaan itu dah namanya wealth. Jadi Well, mau apa-apa ada, mau apa-apa bisa gitu, itu wealth mhm. ya. Ketika mau pengen ini dapat gitu, itu wealth. Wealth adalah perkalian dari value, berarti nilai tambah kita. Ya kita harus banyak belajar, banyak seperti misalnya tadinya nggak bisa TikTok jadi bisa TikTok gitu ya. Kayak Bu Airi ya kan keren banget itu. Jadi Masa jadi banyak banget ya, jadi menambah nilai tambah kita. Kemudian leverage percepatannya atau pelipat gandaannya misalnya dengan kita tadi niatnya tadi. Jadi sudah ada kapasitas diri tambah. Tapi kalau diniatkan untuk membantu orang, misalnya untuk ilmunya bukan untuk sendiri tapi juga untuk membantu orang, itu kan namanya perlipatan atau leverage-nya. Mhm. Kemudian baru kalau Anda kata Bapak ya, kalau mau lebih kaya lagi harus dengan dikalikan dengan sedekah. Jadi bukan Masya Allah. tambah tapi kali. Jadi ini Kali. bedanya. Kenapa bukan tambah tapi kali? Kali itu artinya berlipat gitu. Kalau tambah mungkin 1 tambah 1, tapi kalau kali itu jauh lebih besar daripada tambahan kan gitu ya Pak. 2 kali 2 dengan 2 tambah 2 beda. 2 kali 3, 2 tambah 3 beda. Jadi perkalian. Luar biasa Gitu. ya. Iya Bu Heri ya. Masya Allah. Jadi jadi memang kita mesti jelas ya. Artinya problemnya adalah kalau seandainya kita mengikuti komunitas ini adalah ke diri kita sebenarnya. Rumus-rumusnya, jurus-jurusnya, langkah-langkahnya sudah jelas sekali clear gitu ya. Nah artinya kalau kita sudah punya map itu, map sukses itu sudah ada gitu, petanya, guide-nya. Jadi kita nggak usah ke pelosok kemana-mana dulu. Kita nggak usah babat tanah leluhur dulu gitu ya. Kita langsung aja gitu, seperti yang dilakukan ya kayak Bu Hairi ya, seperti itu. Luar biasa. Sepertinya sinyalnya Mas Haris lagi luar biasa nih di Jombang. Masya Allah, Bu Inkris juga memang di dalam kondisi seperti ini ya, kita sebagai seorang leader kan dituntut untuk terus ya mengupgrade ilmu kita, apalagi kita menyadari ya 90% tahapan kondisi saat ini kita harus benar-benar, saya ingat betul tuh kata-kata Bapak bahwa kenapa sih Bapak tuh membicarakan setiap hari viewers gitu loh, followers gitu. Saya kan nggak nyambung saat itu. Dan ketika kemarin saya baru nyambung bahwa saya teringat beliau bahwa niatkan untuk kebermanfaatan. Jujur tadi Bu Inkis katakan Bapak kan selalu membranding diri Bapak adalah sosok seorang yang punya kekuatan magnetnya. Akhirnya saya ternyata Bu Inkris kaitannya dengan kebermanfaatan, teman-teman bertanya kok bisa sih banyak orang yang yakin tertarik karena saya mengamalkan, mengikuti gitu, menerapkan ilmu walaupun itu sekelas TikTok saja, saya menerapkan ilmu Bapak ketika saya buka TikTok, saya ingin bermanfaat dan saya ingin menaikkan gitu karena jangkauan yang saya itu ingin jangkau adalah bukan yang biasa-biasa tapi kedepannya gitu sih Bu Inkris. Iya benar banget. Ya contohnya juga ini Pak Subhan, beliau S3, doktor. Ilmunya tuh kalau kita konsult gitu ya dengan beliau, itu udah ada tarifnya. Tarifnya udah 2 digit gitu, tapi beliau dengan keikhlasan, pokoknya pengen bantu mitra-mitra yang ada di Armina Daily agar ini kan teman-teman kita ini adalah penggerak-penggerak gitu kan, penggerak-penggerak. Jadi ketika penggeraknya ini bergerak itu ya, pelopor dan itu karena sentuhan dari keilmuan dari Pak Subhan, coba kebayang pahalanya kan udah sampai
di akhirat nanti. Jadi akan Masya mengalir Allah. terus Mhm. namanya pahala, amal jariahnya itu luar biasa. Tinggal tunggu panennya aja Pak Subhan ini nantinya. Amin, amin. Amin, Betul. amin. Amin. Bunda saya ingat ya, jadi kalau Robert T. Kiyosaki itu pernah bilang bahwa orang sukses itu ternyata yang pertama akademisi, yang kedua profesional, yang ketiga keuangan. Sampai di situ kalau Robert Kiyosaki. Kalau Bapak itu dikembangkan lagi. Kita punya akademisi tapi berspiritual, artinya manfaat untuk orang lain. Kita punya profesional nih, kita bisa host, bisa public speaking, kita jualan menjadi pedagang yang jujur dan amanah, kan profesional tuh. Nah, artinya bermanfaat untuk orang lain. Kita punya kesuksesan keuangan, maka keuangannya adalah untuk spiritual, artinya manfaat buat orang lain. Maka dari 3 aspek ini muncullah yang namanya spiritual marketing ke sananya. Artinya, kita berada di sini itu menyelamatkan diri kita. Tidak hanya kita sukses di dunia, tapi juga sukses akhirat. Banyak di luaran sana, orang tuh sukses hanya untuk dunia. Selesai, kita nggak mikirin akhirat. Nah, Bapak nggak begitu. Bapak mesti selamat dua-duanya. Makanya ada menjadi pedagang yang jujur amanah. Kan sekarang banyak pedagang yang nggak jujur amanah gitu ya. Punya ilmu profesional nggak amanah ada, punya secara akademisi nggak amanah juga ada, punya keuangan apalagi. Nah, Bapak selalu adalah spiritual oriented, Allah oriented. Jadi fokusnya kepada Allah gitu. Sehingga apa? Ya tentu tadi keseimbangan selamat dunia dan akhirat. Begitu ya Pak Aris Nyoman. Kita belajar dari Bapak Juli. Iya, Mentor builder kita ini komplit ya kalau kita ngomong betul, dari kecerdasan, karena apalagi kan Bapak itu kan salah satu penulis ini ya buku bestseller ya tentang manajemen keuangan, dan sampai hari ini bukunya pun masih beliau pakai gitu. Cuman ada satu hal yang menarik yang beliau tambahkan itu ya kan, yaitu faktor kalinya tadi, yaitu adalah dengan sedekah itu. Saya yakin ini kalau ini ya Bun ya, kalau sumama ini adalah hanya buku-buku biasa, insya Allah mungkin faktor kali sedekah ini mungkin tidak akan diikutkan. Tapi menarik lagi. Jadi ternyata mentor kita membubuhkan sebuah apa tadi yang disampaikan oleh Bu Hairi adalah tos-tosan ya. Sebelum kita melangkah kita tos-tosan dulu nih berapa nih gitu. Ya, dan porsinya tadi sudah disampaikan sama Bunda Inggris, persentasenya bagaimana lah, ini sangat membantu sekali buat kita, buat orang-orang yang baru memulai di dunia bisnis khususnya di networking ini ya, bukan begitu ya Bun ya? Betul, Bapak tuh memang orangnya apa ya, agak berbeda gitu ya. Hal yang saya ingat banget gitu, kalau beliau, Mama tuh kalau misalnya sedekah yang ikhlas gitu kan, sedikit nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas gitu kan teman-teman gitu ya. Dan itu umumnya begitu, nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas daripada banyak nggak ikhlas gitu. Kalau Bapak kan beda, Bapak tuh yang penting banyak gitu. Nggak penting ikhlas nggak ikhlas tuh urusan kedua, karena ikhlas tuh bisa dipaksa dan belajar untuk ikhlas. Akhirnya ya gitu, pernah suatu saat itu kan kami dapat reward Pak, 500 juta. Bayangin Pak, waktu itu rumah kita belum lunas gitu ya, waktu awal-awal dulu. Waktu baru pertama kali dapat reward 500 juta. Pak Juli itu membawa uang 450 juta, itu kita bawa teman-teman itu ke Singapura, Malaysia, ya 2 bis waktu itu disubsidi Bapak, dan saya hanya dikasih 50 juta. Wah kalau itu suami istri lain bisa jadi ribut itu. Tapi karena saya udah paham bahwa Betul banget. iya punya uang 500 juta, yang 450 dibawa untuk kita men-treat teman-teman gitu ya. Artinya teman-teman tuh supaya belajar ke luar negeri gitu kan. Lihat luar dunia ini begitu luas. Allah itu menciptakan alam ini begitu luasnya. Jangan hanya misalnya Bapak nih mohon maaf Jombang aja misalnya gitu. Nggak mau keluar-keluar. Misalnya loh ini, tapi kan harus tahu Ya, tahu dunia lain gitu, di betul negara Bun. lain itu apa namanya, orang itu dengan sendirinya tertib, buang sampah nggak sembarangan gitu, ngerokok nggak sembarangan gitu kan. Nah itu Bapak tuh ingin menanamkan hal-hal seperti itu. Sementara misalnya negara lain itu apa namanya, sumber daya sedikit, tapi kok kekayaan GDP-nya itu luar biasa dibandingkan negara Indonesia yang kayanya dari ujung-ujung kayak apapun yang kita tanam di Indonesia jadi kok masih yang banyak yang susah misalnya gitu. Jadi Bapak ingin menanamkan hal seperti itu, dan itu memang perlu
namanya pemaksaan gitu ya. Sehingga ketika itu ya memang saya sempat protes-protes dikit gitu ya. Wajar ya kalau protes ya 450 juta saya hanya dapat 50 juta. Tapi karena udah tahu, tapi betul ya, ketika saya meyakini, ya Allah gitu, saya kan meyakini aja, dibuktikan Allah berikutnya rewardnya tambah gede. Amin. Jadi tambah yakin, dilakukan lagi, terus tambah gede lagi, dilakukan lagi, tambah gede lagi, begitu terus jadinya. Jadi teman-teman mitra miliarder hari ini harus meyakini bahwa apa yang kita keluarkan itu pasti akan berbalik kepada kita tuh berlipat-lipat. Jadi jangan takut untuk ngeluarin untuk sedekah dan untuk menolong di jalannya Allah. Masya Allah. Aduh, subhanallah, luar biasa sekali ini malam ini memang mengajari kita bukan hanya cerdas keuangan, tapi bisa bagaimana caranya kita ini bisa ikhlas dalam bersedekah. Oh, ini keren banget, Bun. Dan Pak Subhan, Bunda Ingkris, Bu Hairia, ini nggak kerasa ya kita ngobrol itu ya, udah masuki di menit ke-55 gitu ya. Luar biasa sekali itu ya. Dan mungkin sebagai pesan nih buat teman-teman yang hari ini hadir nih Pak Subhan ya untuk apa namanya dari segi apa tadi pemrograman nih, terutama khususnya buat teman-teman yang baru memulai di bisnis ini. Kadang kan masih banyak hitung-hitungan, bahkan untuk investasi layar ke atas, untuk training pun banyak hitung-hitungan gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini Pak Subhan. Iya, artinya dalam sebuah kehidupan atau pekerjaan, ada aktivitas, kalau Anda nggak bahagia, maka yang Anda lakukan adalah ubah mindset Anda dan ambil keputusan hidup Anda. Itu sih sebenarnya. Pak Juli itu orang yang berani merubah mindset dirinya dan berani mengambil keputusan hidupnya, apapun resikonya. Dua ini menjadi prinsip kalau saya lihat dari Pak Juli. Mindset berbicara bukan lagi mindset biasa kalau Pak Juli, tapi spiritual mindset. Artinya tadi, Bu Inggris hanya 50 juta, itu spiritual mindset gitu. Nggak bisa kalau bukan spiritual mindset. Artinya, tadi lagi-lagi saya katakan Allah oriented, Allah tujuan beliau gitu. Maka yang lain itu nggak ada apa-apa. Bahkan beliau akan tahu apa yang terjadi setelah ini. Karena bagi beliau rezeki tidak hanya nominal, tetapi ada hal lain. Ada kebersamaan, ada kebahagiaan, memberikan sesuatu tadi. Kebahagiaan terletak kepada tangan Anda. Beliau dengan mengajak ke luar negeri, orang-orang senang, bahagia. Sampai sekarang terus mengalir cerita ini menjadi mankobah manakib beliau Pak Juli Irmayanto tentang kebaikannya kepada kita semua gitu. Maka ketika kita dalam hidup bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak happiness, nggak bahagia, maka ubahlah mindset Anda, lebih bagus ubah menjadi spiritual mindset dan ambil keputusan bersama komunitas miliarder berkah yang tentunya sudah jelas rumusnya, caranya, tekniknya, metodologinya dan teknologinya. Demikian Pak Aris yang bisa saya sampaikan. Aduh, subhanallah, luar biasa ya, keren banget Bu Iria. Kalau itu nanti sumama Pak Dwi dapat 400 juta, yang 400 dikasihkan ke sana, Bu Iria 50 siap. Siap. Amin. Amin. Ya, luar biasa sekali Bunda. Ini mungkin sebagai close statement kita malam ini ya Bun ya. Mungkin buat teman-teman biar semakin yakin karena ilmu kecerdasan keuangan ini sangat-sangat penting sekali dalam dunia bisnis terutama khususnya ya Bun ya. Mungkin bisa dipakai untuk closing statement untuk malam hari ini Bun biar semakin yakin teman-teman hari ini Bun. Silakan Bunda. Iya. Jadi secara manusiawi atau secara teknik gitu, kita memang wajib mengetahui, kita harus cerdas di dalam mengelola keuangan kita. Jadi harus mengetahui yang namanya pendapatan, mengetahui yang mana yang pengeluaran. Nah, ketika kita melakukan pengeluaran ini gitu ya, ini harus dilihat mana yang memberikan tadi kalau Pak Subhan bilang mesin gitu ya, mesin untuk mempercepat. Ternyata percepatan itu adalah di sedekah. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan sedekah gitu ya. Tetapi juga yang lain-lain daripada tadi ya untuk konsumsi, investasi, saving sehingga bisa bersedekah pada akhirnya. Kadang-kadang orang nggak bersedekah itu karena merasa nggak punya uang. Padahal kalau dia atur pengeluarannya pasti bisa bersedekah. Nah, oleh karena itu mulai hari ini harus belajar mengatur keuangannya agar bisa bersedekah. Karena ketika nanti bersedekah, itu akan terjadi keuangannya akan berlipat ganda. Karena konsep wealth, kemakmuran itu adalah perkalian dari gitu ya, hasil dari perkalian peningkatan kapasitas diri ya, kemudian
perkalian dari dengan leverage, kemudian juga dengan sedekah. Jadi value sama dengan wealth sama dengan value kali leverage dikalikan sedekah. Jangan dihilangkan ketiga unsur itu, maka secara dimensi spiritual akan terjadi percepatan keuangan seperti yang diharapkan oleh kita semuanya. Sampai jumpa menjadi seorang miliarder. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semakin yakin malam ini, dan insya Allah ini kayaknya nggak lama lagi nih Bun, 1000 miliarder ini akan tercapai ya, mimpi dari Amin. mentor miliarder kita semuanya. Baik Pak Subah, terima kasih sudah membersamai kita pada malam hari Ya, Pak ini, Aris, dan sama-sama. Bunda Inggris, kita selalu nantikan ya ilmunya, selalu kita nantikan, dan untuk mendampingi kita semuanya, dan sehat selalu Pak Subhan dan Bunda Inggris. Dan Bu Hairia, terima kasih hari ini sudah bersedia nemenin saya. Ya, semoga saya doain sedekahnya semakin besar, rezeki semakin gede, dan masuk dalam daftar peraih reward terbesar di Indonesia. Amin. Ya rabbal alamin. Aduh ya, luar biasa sobat semua semuanya ya, yang merasa hari ini mendapatkan manfaat dari materi kita malam hari ini, katakan saya di kolom komentar ya. Baik sobat semua semuanya, tak terasa 60 menit sudah berlalu ya. Saya doakan buat Bapak Ibu semuanya hadir, semuanya mendapatkan kemudahan, keberkahan, rezeki yang berkah, yang berlimpah, dan insya Allah menjadi bagian dari 1000 miliarder di Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan lupa Sakti TV akan hadir di setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini belum follow fanpage Bapak Haji Juli Irmayanto, segera langsung segera langsung follow malam ini juga, karena follow itu gratis, biar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi di channel YouTube official Juli Irmayanto. Baik teman-teman semuanya, kita tutup acara Leaders Talk pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kita malam hari ini. Baik, saya Nyoman Aris Susanto dari Jombang undur diri. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk